sudah. Sekali datang, lain daripada contoh. Man ghasyana falaysa minna. Siapa membunguli atau menipu orang Islam, maka dia udah keluar dari Islam. Banyak sekarang sudah contoh lain daripada barang yang dipesan. Mau banget duniawi matinya ujarku kembali. Bagaimana Rasulullah sekarang dikubur melihat umatnya kayak ini? Sedihkah Rasulullah? Gembirakan. Itu aja. Upah sekarang kadada lagi akur lebih dulu upahnya. Sewa kada lagi akur dulu. Misalnya aja dari Banjar ke Martapura berapa membuat di mobil? Akur dulu, akurnya ke Martapura berapa ongkosnya? Sekian. Masalah bayarnya terserah kena kalau ini lah. Tapi kita sudah tahu tarifnya. Ini baru pada tahu tarifnya. Pura. Artinya Martapura. Babuat sampai ke Martapura, sampai. Inaon sabaraha? Sekian ya, hanya bayar. Selama di motor itu mulai dibanjar dosa terus. Kenapa? Karena supirnya jahil, nang babuat bungul. Kurang pada hulu bakor, tahu dulu. Pakaian banyak sekarang kalau kita masuk ke toko kain, melihat kain ini baulah berapa? Sekian. Ulahkan seestel. Hari apa tuh untung? Sabtu. Insya Allah untung insya Allah. Datang hari Sabtu selesai, ya kan? Tahu sudah waktu tadi berapa ini jadi sekian. Tahu kalau harganya sudah. Hari Sabtu datang, unjuk duit, ambil barang. Pabila baakat. Baakatnya pabila, kan ada baakat. Banyak sekarang yang memesan pakaian bungul, nang maulahkan pakaian jahil. Ilmu udah diangkat, jahil nang menguasai alam. Maka setiap orang nang beribadah memakai pakaian yang harganya 100 dirham, sedirham yang haram. Selama dia memakai pakaian itu ibadahnya tidak ada pahala. Apalagi sebukuan haram dengan sebab tidak memakai akad jual belinya. Agama menyuruh sampai hari Sabtu tadi, nah aku tukar pakaian ini sekian, jual sekian, baru selesai. Apalagi beberapa kode pakaian kada akad tahun lalu dijual haram, dimakan ke bini ke anak haram, dibariakan lawan gurunya menerima sama bungulnya. Macam apa? Disampaikan tentang kayak ini disarikinya menyampaikan. Rusak sudah, ini banyak rusak sudah. Oleh sebab itu kembali. Kalau dulu guruku melajari jangan limbah burung gonol kawin, limbah bisi modal bacari, jangan, ujar guruku. Kacawali alim hanyar badagang, kacawali alim hanyar kawin. Sebab lamun burungnya gonol kawin, ilmunya kada tahu cara mengurus bini. Bini aja kada kawata urus, apalagi nang halus anak. Gara-gara jahil. Jangan berdagang kalau bisi modal, kecuali alim dulu.
Karena apabila kada alim menggunakan modal ini kada bisa halal, pasti jalannya kalingkong. Asal dapat ujungan walaupun haram. Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ini sudah jahil menguasai udah. Rumah tangga kita udah dikuasai jahil. Karena jahil di rumah tangga terjadilah perkelahian di rumah tangga. Coba. Nang ading hiri kepada kakaknya. Kenapa? Karena adingnya jahil. Nang kakak dihiri menyariki lawan ading nang mahiri karena kakaknya jahil. Ini terjadi sudah di rumah tangga ini. Gara-gara kada tahu dihiri bakalahi di rumah tangga lawan dang sanak. Dang sanak saparut kenapa bahiri? Karena jahil. Semestinya kadang itu kang londang sanak. Allah memberi kelebihan londang sanak tu. Alhamdulillah aku senang Allah memberi londang sanak. Maka itu inang diberi kelebihan pulang. Alhamdulillah aku diberikan kelebihan. Ding, nah aku memberi sedikit. Pulang. Rami rumah tangga asal berilmu, tapi ilmu sudah diambil di rumah tangga. Nang alim di rumah tangga sudah diambil Allah, tak tinggal turunannya nang bumul. Itulah terjadi macam-macam. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia banyak takutnya kepada Tuhannya yang amat kuasa. Ia kada hati-hati. Kalau sembahyang jangan riya. Hati-hati. Unda sanggup membulikakan sembahyangnya wa mahamkutakan kamu. Ini sembahyang nang karena min Tuhan. Jadi orang beribadat itu ikhlas karena inya tahu Tuhan kuasa. Inya berhati-hati. Orang dagang kada wani lagi baculas-culas, mengurangi takaran, timbangan, ukuran dan sebagainya. Si bini kada wani kada taat lawan laki karena Tuhan kuasa. Si laki kada wani membiarkan bininya sekahandak mesti bujur-bujur mengurus lawan bininya karena tahu Tuhan kuasa. Takutannya lawan Tuhan. Bagus lagu rumah tangga si lakinya tak mengurus bini, si bininya taat lawan laki karena sudah ada di hati mulai balik berakal qadirun. Amalannya jangan wani. Kayak ini dia Tuhan. Jangan kada wani memaraki, mulai balik berharga binian lakian sana. Nah, ikam tahu kenapa zaman sekarang serba rusak? Karena ilmu makrifat sudah tetapi diperhatikan. Jelas kada? Jawabannya tepat jawabannya. Nang dikaji orang ini ilmunya bukan makrifat lagi. Ada juga nang disambat makrifat tapi ilmunya ilmu sebuku. Kada sedikit ini. Nang mangodi makan Nur Muhammad. Nang mengakui diri adalah unda ini Rasulullah. Nang mengakui unda ini adalah Allah. Ada lagi mengakui Allah itu zat, unda ini sifatnya. Ilmu-ilmu nang sebuku-sebuku itu banyak banawai ini timbul. Maka lamun dipadakan tiang sasat gitnya wan itu kulitnya git unda isi. Lamunnya dikerubuti dilawan sidin itu dihujah tatawa aja sidin. Jawaban terakhir walau dalam neraka unda tetap sertanya juga. Daripada kerasnya orang ilmu yang sudah sasar kita.
Dalam neraka kaum Dajjal tetap beserta inya juga. Wa ma'akum aina ma. Hokonnya orang mah beserta Allah dalam surga. Kenapa jadi hakon dalam neraka? Di dunia aja nih biar serta Tuhan juga tapi lapar, baik kanyang. Jauh bedanya daripada kerasnya. Siko nih karena mau lagi basah, artinya kada sembahyang. Uji orang bahare di babasa siko. Artinya bau dudu juga. Hijar mun masih menyembah lagi jahit kedua. Mun masih menyembah kedua. Tapi mun lapar ada kena saja. Mencari juga. Banyak benar nang dikhawatirkan muridnya ini pejabat. Lamun pejabat jadi muridnya kita hendak membasmi kada kawa sebab muridnya bisi pesta ngalih moros. Lamun muridnya nih orang nang mencari iwak nelayan nyaman jadi pantai paling kalau dibarinya iwak. Tapi kalau sudah nang bintang-bintang itu muridnya, kita kada wani menagur. Kacauan nang menagur ini di atas dari presiden. Penasihat presiden atau kepala keamanan se-Asia. Itu nang menagur, oh jago. Itu seakan-akan bebas bicara. Nang lain jangan balik nurut. Kalau bisa datang dengan motor hijau, kami berdulu ya. Kalau bujur jago melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kada jago mengambil duit orang, lain urusannya. Nih kemungkaran nang hibak nih di dunia, mun bujur-bujur jago, ayo maju. Hancurnya. Ini kada menuntut ilmu pahlawan tapi digunakan bukan orang menggunakan pahlawan gasan meletakkan keadilan kebenaran. Ini kada nang dolim menyeraput. Ayo nang pahlawan keluar melawan itu. Ini kada juga. Tak salah menggunakannya salah. Ya mudah-mudahan dosa kita yang bertambah banyak tiap hari ini Allah menguasai mengampuninya. Kalau tidak, fabatnul ardi khairun laka min dhahriha. Lebih baik kita memilih tanah kuburan daripada hidup di atasnya. Kalau ada jual lebih baik mati daripada hidup. Dan lagi selain dari takut besar pengharapannya kepada Tuhan dengan memberi segala nikmat dan kebajikan kepadanya. Jadi amalan qadirun takutan lawan Tuhan dan mengharap akan Tuhan. Paham kan? Takutan dapat bala, mengharap dapat kesenangan. Itu untuk kesempurnaan ma'rifat qadirun. Kada gampang lah. Gara-gara yakin Tuhan qadirun, takutan lawan Tuhan dan mengharap akan Tuhan. Maksudnya takutan balanya, mengharap akan kenyamanan daripadanya. Itu isinya. Takutan padahal kalau bina disiksa Tuhan. Mengharap diberi Tuhan nikmat. Jadi ada takut, ada harap. Istilah orang dagang baperhitungan. Istilah orang dagang baperhitungan. Orang dagang kan baperhitungan. Takut rugi, mengharap untung. Dengan jalan punya perhitungan. Kalau ada punya perhitungan, pasti rugi orang dagang. Kada berhitung lalu pengeluaran lawan pemasukan kada ada perhitungan rugi terus.
Nangka itu kita sekarang umur kita sudah berapa? 63 atau 64. Awak kita nang 64 itu digunakan ilmu fak apa? Nahu, sorof, balaghah, mantiq, usul fikih begitu. Nang sekarang sisa berapa? Kalau 70 berarti hanya 6 tahun lagi. Apakah 6 tahun ini masih kita mengurusi nahu, sorof, balaghah itu, ataukah mengurusi qalbin salim? Harus punya perhitungan. Perhitungan. Aku bergaul dengan makhluk 64 tahun. Sekarang 6 tahun waktu. Apakah bergaul dengan makhluk atau sudah dilepas makhluk hanya kepada Allah aja 6 tahun? Harus punya perhitungan. Kitab yang dimutalahi apa? Apa kitab yang menyadarkan? Apa kitab yang menyodorkan? Dihitung umur sekarang berapa sih? Sudah hilang berapa sisa? Tanpa perhitungan pasti rugi. Nah, jadi kesimpulannya qadirun tadi takut dan harap. Untuk tercapai takut dan harap, bahasanya harus punya perhitungan. Contoh, hitunglah umur yang ada lagi lawan umur yang sudah. Kalau umur 70 sudah habis jatah. Ini cuma anugerah Tuhan aja lagi. Sebab Nabi menyatakan umur umatku antara 60-70. Sekarang sudah 70, jadi tinggal lagi menekan tombol. Kalau tombol ditekan, jiun. Sedangkan 70 ini isinya ingganya doroba yadribu dorban terus. Tidak ada masalah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Tidak ada masalah. Apalagi kalau kita ingat di akhir zaman banyak maut fuj'ah, mati mendadak. Kada tahu umur lagi mendadak matinya. Kecelakaan, ya kan? Serangan jantung. Namun kita kasih itu pada perlu 70 tahun lagi. Jangan-jangan serangan jantung. Sebab darah tekanannya tinggi. Beukur betensi kadawani. Mun unda betensi jangan jadi pikiran lan dia. Nah iya tak. Dagui rabah sapenjadi. Tuhan mengulangkan tensi, inya kada menyukuri. Wala in kafartum inna adabe, gara-gara kada dipariksa darah matinya takajut. Karena wala in kafartum inna adabe, kalau diperiksa darah ya kan kita sudah bisa mengira-ngira. Boleh jadi umurku jantungku sedikit lagi parah, bisa istighfar, bisa taubat. Ini kadang mau diperiksa darah, dah aja. Semestinya setahun sekali check up, ambil darah, periksa keseluruhan. Kolesterolnya, artinya lemak yang ada di dalam, itu bisa menyebabkan mati tahajud juga. Mati tahajud, lawan mati nang rahatan nang beribadah nyaman malah daripada mati tahajud rahatan guring. Apalagi makanannya kada babatas, bisukan, ketupat kandangan, tengah hari nasi samin iwaknya kambing, kopinya susu. Malam kena pulang wajib hendak goreng telur ayam madu, telur ayam 3 bokok, madunya setengah botol. Macam apa ini? Jangan kepala di atas, kepala di tangan mau. Ayo.
apalagi kesian lamun urang susah. Siang malam iwak yang dimakan ayam Turki. Uyah malulu yang dimakan. Iwak apa? Iwak garing. Cucuk aja lamun iwak garing terus dimakan. Baluman maka umur 40 sudah darahnya 200/140. Maka lamun terbiasa iwak garing disuruh nginang kereta pipa uyah menangis tuh Pak. Maingoy menangis. Tapi kalau sudah melihat iwak garing sumbahyang ketawa. Ratan sumbahyang tuh nah. Jangan begini kenapa? Iwak garing ada ngom daripada hobi. Ketupat kandangan itu pulang namanya pina ancahnya itu pina encer kada hendak nukar. Jangan nukar satu lagi jar. Kurang enak. Mbak sudah nang pina nang babu-bubukun itu ancahnya. Nah itu yang hebat jar. Kada tahu nang lamak itu awak memang lama. Ujar Imam Syafi'i, ma ra'aitu saminan aflaha khaf. Seumur hidup orang nang lamak awaknya kada bisa beruntung. Apa artinya? Arti kada beruntung kenapa? Lamunnya mati mendadak nang maangkat kebaratan. Lamun ditali memasukkan ke kubur talinya pagar. Ujar nang anak kenapa abah ulun jadi bogor iwas kada bepingkeun. Bela timbangan badan tulah 80 ketawa imum. Kada tahu munnya mati nih berapa nang angkat ke uyuhan. Mbah macam apa? Khairul umur ausatuha. Kalau tinggi badan 170 nang bagus benar 65 barat badan. Labih kurangi makan dan minum. Ini tinggi badan semeter, baratnya 2 ton. Nang uja orang bahari di wadah dihentak. Maka khairul umur satuha. Aku 171 tingginya. Sekarang kada kawa lagi lebih dari 64-65 timbangan. Lebih dari 65 kada kawa behinak buntungnya. Nah, lebih dari 65 kah apa? Karena ginjal dua-duanya sudah mati. Liver sudah mati. Paru-paru udah mati. Jadi 3 organ tubuh pun mati sudah. Kada berfungsi. Bakame 3 sendok, 2 sendok. Hibdu nafsi. Apalagi orang cuci darah. 3 hari sebelum dilaksanakan cuci, parutnya itu gonor. Karena cairan ameh sudah menumpuk di parut naik ke dada. Rajin mangga. Dan batang pahanya bukan lamak, bangka. Karena sampai cuci darah ditimbang berapa, misalnya aku 67 sedangkan mestinya 64, berapa cairan yang dibuang dengan mesin tadi 3 kilo. Sehatan lalu naik pulang seminggu kena 67. Kita senang melihat pipi kancang, burit kancang, saraba kancang. Kada tahun ini kena mati takajud.
Mau dilihat bah bungas bener jar pina bulat muhasilin pipisin kancang dari tahun matinya tahajud jagarnya karena kebanyakan cairan di badan kada sesuai dengan keadaan mangkaluar. Tuhan maulahkan alatnya untuk mengatur keseimbangan, kita kada menyukuri alat itu. Nah itu. Lalu wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau salah Tuhan kada, memang kita yang salah. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaatnya ilmu yang kita dengar, terutama masalah qadirun. Artinya kita supaya takutan lawan Allah, kada mengerja nang dilarangnya dan mengerja suruhnya karena maharap. Urang nang takut menjauhi nang dilarang. Urang nang maharap mengerja nang disuruh. Takwa karena wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم الدارين آمين. وفي الخبر إن العبد ليوافى القيامة بحسنات أمثال الجبال لو خلصت له لدخل الجنة فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا فيقتص لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى لا يبقى له حسنة فتقول الملائكة قد فنيت حسناته وبقي طالبون فيقول الله تعالى ألقوا عليه من سيئاتهم ثم صفوا له صفا إلى النار. Dalam hadis disebutkan bahwasanya seorang hamba didatangkan pada hari kiamat membawa beberapa kebaikan. Contoh kebaikannya ia benar gunung-gunung nang di dunia ini. Wah imongnya hari kiamat membawa kebaikan saling banyak. Imong kada senang hati. Sekalinya jika tidak dikurangi kebaikan ini, niscaya ia menjadi surga, masuk surga. Tetapi sayang disayang, dia di dalam dunia pernah menyakiti orang, menyumpahi orang, memukul orang, mengupat orang, menipu orang. Di antaranya yang ditipunya istrinya sendiri, anaknya sendiri, dan lain-lainnya. Apa hasilnya? Maka dikisos baginya dari kebaikannya tadi. Maksudnya diambil kebaikannya untuk orang-orang yang disakitinya waktu di dunia tadi. Diambil sana, diambili kebaikan yang banyak. Habis kebaikannya, masih banyak lagi yang menuntut kebaikan. Kada cukup bayarannya, bayaran kada cukup. Apalagi kita beribadah pangoler, bagaul lawan manusia banyak banget. Maklum kalau bagaul pasti banyak kesalahan. Beribadat pangoler, bagaul kada kawa ampi, nang dibayarkan untuk kurang kayak apa? Kada cukup, harus ada perhitungan. Akhirnya malaikat mengatakan, ya Allah, udah habis kebaikannya, masih banyak lagi nang menagih utang lawannya. Maka ujar Tuhan, ambil kejahatan orang nang disakitinya, kumpulkan kepada kejahatan inya nang ada. Kemudian masukkan inya, amputakan inya ke dalam
hidup menuntut ilmu agama dengan ikhlas. Dia menjadi pegawai yang besar pangkat di sisi Allah. Maka gajinya pertama halal, kedua banyak. Apabila terjadi di diri orang yang hidup menuntut ilmu, sebaliknya rezekinya sedikit, maka jelaslah kesalahan dari dia sendiri. Boleh jadi ilmu yang dituntutnya bukan ilmu agama, ilmu dunia. Boleh jadi tidak ikhlas, walaupun ilmunya ilmu agama. Karena yang menjadi pegawai tinggi Allah Ta'ala sebagai penuntut ilmu itu, yang gajinya itu halal dan luar biasa banyaknya. Pertama, ilmu yang dituntutnya ilmu agama. Yang kedua, ikhlas menuntutnya. Semoga kita dan kaum muslimin diberi petunjuk Allah Ta'ala untuk mengisi hidup kita ini menuntut ilmu agama dengan ikhlas. Dengan demikian kita termasuk pegawai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita di bawah Allah Ta'ala, bukan pegawai dunia. Berarti kita di bawah orang zalim. Kalau atasan kita zalim, bagaimana kita bisa bergerak? Disitulah kalau ilmu dunia pasti diatasi oleh orang zalim. Tapi kalau ilmu akhirat, orang zalim di atas. Apa di bawah, dan orang penuntut ilmu itu di atas. Orang-orang yang zalim yang tunduk datang, bukan kita yang datang tunduk menjilat kepada mereka. Itulah perbedaan penjelasannya. Harap diperhatikan masing-masing diri kita di mana adanya. Kita harapkan generasi yang akan datang memperhatikan masalah warisan seluruh nabi-nabi, terutama Rasulullah SAW. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihudzin wafir atau kama qala. Nabi-nabi termasuk Nabi kita SAW tidak meninggali kepada umatnya dan pula warganya, anak cucunya, tidak ditinggali harta. Jadi kalau pula warga dan anak cucunya sudah mereng menuntut harta, maka itu udah tidak termasuk waris Nabi SAW lagi dan waris Nabi yang lain. Tapi kalau dia menuntut ilmu agama, dia masih ada hubungan dengan nabi-nabi, karena dia menuntut haknya, yaitu warisannya dari orang yang meninggalnya. Hanya saja nabi-nabi semuanya meninggali umatnya dan anak cucunya. Ilmu agama, barang siapa mengambil ilmu agama, dia mendapat keuntungan yang luar biasa. Apakah umat Rasulullah ingin untung yang luar biasa? Tuntutlah ilmu agama, jadilah ulama. Tapi apabila ingin menjadi orang yang rugi, maka tinggalkanlah menuntut ilmu. Jadilah orang jahil, silahkan jadi orang yang jahil. Tidak bisa membaca huruf yang 28, maksudnya tiada fasih. Tidak tahu apa halal, apa haram, apa sah, apa batal. Tidak tahu apa arti ridha, syukur dan sabar.
dan sebagainya. Tidak tahu lagi ini jam berapa, ini malam apa, sudah menjadi orang jahil. Ini malam Jumat, ini jam 2, sulusul akhir. Udah beda orang yang alim dengan orang yang jahil, beda. Orang yang alim wabil ashari hum yastaghfirun. Idza dhahaba sulusul akhir nada subhanahu wa ta'ala biwasitati malakin sama'il ula ala hal min da'in astajib lah, ala min mustaghfirin fa'aghfir lah, ala kaza hatta yatlu'al fajar atau kama qala. Orang alim jam 2 malam bangun ibadah kepada Allah, mohon kepada Allah, sebab dia sudah percaya Allah bersifat qiyamuhu binafsih. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Dia melaporkan hajatnya kepada yang diimaninya, yaitu Allah. Ud'uni astajib lakum. Dia meminta kepada Allah di waktu yang tepat, yaitu sulusul akhir. Dia minta ilmu yang manfaat, ilmu laduni. Dia minta harta yang halal. Dia minta kewibawaan yang abadi kepada Allah setiap malam, apalagi malam Jumat yang disebutkan dari maghrib sampai subuh terbuka pintu langit untuk menerima doa-doa hamba-hambanya. Malam ini malam Jumat. Tapi kalau orang yang jahil, walau turunan Jibril andai kata, maka dia mensia-siakan waktu. Dia menjadi orang jahil, tidak mengisi waktunya dengan menuntut ilmu. Andai kata dia menjadi penuntut ilmu, sudah lain ilmu yang dituntutnya. Ilmu untuk mencari pangkat di dunia, harta dunia, kemuliaan dunia, dan lain-lain. Atau ilmu agama sudah dapat digunakannya untuk tabligh, mencari duit ke situ kemari, dan mencari murid ke situ kemari. Na'udzubillah min dzalik. Hai umat Rasulullah, sadarlah bagaimana Rasulullah sekarang dalam kubur melihat keadaan umatnya yang sekarang ini. Apakah Rasulullah gembira atau Rasulullah sedih? Rasakan masing-masing. Apa Rasulullah gembira melihat rumah tangga kita sekarang, atau Rasulullah menangis di kubur melihat rumah tangga kita sekarang? Rasakan. Jadilah orang yang menggembirakan Rasulullah. Jangan menyakitkan hati Rasulullah SAW. Orang yang menyakitkan Rasulullah, maka orang itu sama dengan menyakitkan Allah. Dia diberi cap kafir. Gembirakanlah Rasulullah. Bangun tengah malam, tuntut ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, ikhlas karena Allah semata-mata. Harta, sekali lagi harta. Pertanyaannya di sisi Allah dua. Satu, dari mana kamu dapat? Dua, kemana menggunakan? Berat urusan harta. Pertanyaannya dua, dari mana dapatnya? Kemana menggunakannya? Tapi kalau ilmu diamalkan atau tidak, hanya satu pertanyaan. Umur dipakai atau enggak? Itu satu pertanyaan. Baik umur muda maupun umur tua. Tapi harta dua pertanyaannya. Jadi kepada orang-orang yang hidup, berusaha, siapkan jawabanmu
dari mana kamu dapat harta, kemana kamu menggunakan. Siapkan jawaban sebelum ditanya orang. Sekarang banyak orang yang menuntut harta, modalnya riba, modalnya rentan, bunga, dan lain-lain. Kalau sudah rentan bunga dijadikan modal, semua keuntungannya haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Hadis Rasulullah. Daging siapapun apabila makan yang haram, neraka yang patut wadahnya. Inginkah Anda sekalian, istri dan anak Anda menjadi balangan neraka? Kalau ingin silahkan, modalnya yang haram. Ada orang yang modalnya halal, kerjanya yang haram. Ada modal halal, kerjanya haram. Ada. Contoh, modal halal, kerjanya tidak pakai akad yang sah. Modal halal, dagangannya dagangan yang fasidah, yang tidak sah. Ada orang yang modalnya halal, usahanya tepat, setelah berhasil tidak melaksanakan kewajiban dari hasilnya itu, zakat tidak dibayar, infak tidak dilaksanakan. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Ada di antaranya orang kaya, halal modalnya, bagus cara mengerjanya, tidak mengenal jirannya yang sakit, yang memerlukan bantuan berobat. Dia simpan hartanya, dia gunakan untuk pribadinya, tidak melihat lagi tetangganya yang susah, yang mendapat kesakitan, untuk berobat tidak bisa. Ada sebagian begitu. Semua itu adalah orang yang rugi dan akan binasa. Karena orang itu tidak mensyukuri nikmat Allah harta. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kembali kepada tujuan asal. Jadilah diri kamu warisnya Rasulullah, yaitu menjadi ulama warathatul anbiya, dengan menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Bawalah anak cucu kita ke jalan ulama, jangan jalan dunia. Karena ilmu miratul anbiya, adapun harta miratu Syaddad wa Qarun wa Fir'aun. Menurut jawaban Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada Rawafid yang datang menanyakan kepada Sayyidina Ali, al-ilmu afdalu amil mal? Qala radhiyallahu an, al-ilmu afdalu minal mal. قال لماذا؟ قال لأن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث شداد وقارون وفرعون. Mudah-mudahan kita dan anak-anak cucu kita jangan menjadi warisnya Fir'aun, Syaddad dan Qarun. Jadilah warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama yang fardu ain mulai balik berakal dituntut ma'rifatullah. Ma'rifatullah paling mulia dari segala fak ilmu agama yang lain, karena hubungannya ma'rifat kepada Allah. Tidak ada yang lebih mulia selain Allah. Maka ilmu yang hubungannya jurusannya kepada ma'rifat, ilmu paling mulia. Artinya orang yang menuntut ilmu ma'rifat pangkatnya tinggi di sisi Allah, gajinya luar biasa. Apabila
Sebaliknya terjadi orang menuntut ilmu susah, padahal ilmunya ma'rifat, maka tentu ada kesalahan di dirinya. Boleh jadi dia menuntut ilmu ma'rifat untuk bermegah-megah atau untuk mencapai kedudukan kursi di DPR dan lain-lainnya, atau sebagai daripada yang bukan ikhlas. Atau dia menuntut ma'rifat diisi perutnya dengan makanan minuman yang haram, atau dia menuntut ilmu ma'rifat memakai satu pakaian selembar pakaian yang haram. Bagaimana dia diterima Allah? Kalau mat'amuhu haram, malbasuhu haram, mashrabuhu haram, fa'anna yustajab. Sadar semua umat Rasulullah SAW sadar. Siapa lagi tukang gembira Rasulullah selain dari kita? Siapa lagi? Siapa lagi yang mengembirakan Rasulullah selain kita? Kalau kita hidup menggembirakan Rasulullah, insya Allah dzurriyyat kita akan demikian. Tapi kalau kita sekarang menyusahkan Rasulullah, dzurriyyat kita demikian juga, na'udzubillah. Wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih, walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Banyak orang menuntut ilmu mondar-mandir cari duit, karena dia itu bukan ilmu manfaat yang ada di hatinya, atau memang waktu dia menuntut ilmu tujuannya memang duit. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. Orang yang sudah mendapat ilmu manfaat dari Allah dan dia mengamalkannya ikhlas, luar biasa. Hanya pantangnya apa yang disebut di Quran. Walaqad atainaka sab'an minal madani wal Qur'anal 'azim. Rasulullah, engkau sudah diberi ilmu yang luar biasa. Pantangnya, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Jangan menoleh, jangan tertipu, jangan terpengaruh dengan orang-orang yang luar biasa keduniaannya, tapi dia jahil. Kita udah diberi ilmu yang manfaat, diberi amal yang saleh, lebih baik kita dari mereka, lebih besar nikmat Tuhan kepada kita dari mereka. Oleh sebab itu kita jangan tunduk dan menjilat dan menghampiri kepada mereka. Apabila mereka datang, waspada. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Itu fitnah. Tetapi kalau ilmu manfaat dan amal yang saleh, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Udah demikian, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt barik lana fi ma a'tayt wa qina bi rahmatik syarra ma qadayt.
sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang kita semua disuruh berdoain, meyakinkannya diberi nama kalam. Qadirun. Jadi hari ini kita belajar sifat Allah yang bernama Qadirun. Bagaimana kita mengenalnya? Arti dari Qadirun, karena dia bahasa Arab, bahasa kitanya yang kuasa. Jadi kita punya Allah yang kuasa. Aduh, untung dong. Yang kuasa. Kalau jadi bupati, yang dikuasai oleh gubernur. Kalau jadi gubernur, yang dikuasai oleh menteri. Jadi menteri dikuasai oleh DPR dan MPR. Jadi MPR DPR dikuasai oleh mahasiswa. Kedaulatan di tangan rakyat. Baik jadi pegawai Allah, duduk di kursi Allah. Ini rumah siapa? Rumah Allah. Duduk di kursi siapa? Kursi Allah. Istana siapa? Istana Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tidak ada yang mendemo di kita di sini. Kalau di DPR demonya tiap hari. Betul enggak? Masya Allah. Hari ini bangku makanan kada. Wassalam. Alhamdulillah, punya Tuhan namanya Allah, sifatnya Qadirun, yang senantiasa berkuasa. Kalau punya bupati, kekuasaannya 5 tahun lamun kada garing. Lamun nyebab penyakit 2 tahun diampihi orang. KKN diampihi orang, laporakan ke atasan, siap. Ulama semenyaan menekan bupati minta diampihi. Udah ampih. Kalau atasannya di Jakarta kada mengampihi, ulama salat hajat minta dimati semenyaannya, dipimpin oleh guru sukses. Alhamdulillah, nikmat Tuhan lawan kita. Kalau udah dapat ilmu agama yang manfaat, apa kata Allah? Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Orang-orang yang dapat ilmu manfaat, fadlullah 'alaika 'azim. Azim itu sighat mubalaghah, wazan fa'il, luar biasa besarnya. Siapa yang mengatakan luar biasa besarnya? Allah. Kenapa orang yang sudah dapat luar biasa besarnya mencari yang sing cili-ciliai? La tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal linaftinahum bih wa rizqu rabbika khair wa abqa. Nahmadullah wa nashkuruh ala an ja'alana min tullabil ilmi syarif wa khuddamil ilmi syarif, wa insyaallah nakun min warathatil anbiya wal mursalin insyaallah, wa nuhsyar fi zumrati al anbiya wal mursalin insyaallah. Maka mustahil yang lemah, sama sekali Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat lemah. Orang yang susah, Allah kuasa mengkayakannya. Orang jahil, kuasa mengalimkannya. Orang yang hina, kuasa Allah memuliakannya. Jadi si jahil, si hina, si susah, orang sakit, kuasa Allah menyembuhkannya. Maka semua yang 4 dan lainnya seumpamanya
jangan berputus asa. Kalau udah tahu Allah bersifat qadirun. Yang sakit jangan putus asa, karena Allah qadirun, menguasaiku untuk menyembuhkan. Yang jahil jangan putus asa, Allah kuasa mengalimkan aku. Ujar guruku bahari, jangan sudah sekolah kada paham, jual kitab, kawin. Boleh ke kampung mak, ulun kada bawa kitab, ulun membawa babakuan, yaitu cucu. Gara-gara putus asa, kada mengerti. Itu putus asa bahaya. Itu. Wa may yaqnatu min rahmat rabbih illa dhalal. La taqnatu min rahmatillah. Tuntutlah ilmu. Itu Ibnu Hajar menuntut ilmu nahwu puluhan kali belajar jurmiyah kada ngerti. Maka beliau duduk sendirian termenung melihat kawan-kawannya sudah luar biasa jadi ulama besar, tapi beliau jangan ulama nahwu aja jurmiyah belum mengerti, duduk sendirian melihat akan semut membawa roti, mencari kawannya sebanyak mungkin untuk membawa roti ke atas. Itu ada lubang di satu tiang. Begitu naik kelapasan berataan, jatuh roti tadi. Dihitung oleh Ibnu Hajar satu. Datang lagi temannya membantu, naik, jatuh lagi, luruh, siji luruh. Datang lagi temannya membantu, naik, lebih tinggi dari yang tadi, jatuh lagi, telu, papat, 5, 6, petok, 8, sango, hangit. Dihitung terus 11, 12, 13, 14, 15 sampai 100 kali baru sampai maksudnya meletakkan roti ke tempat yang ditujunya. Ujar Ibnu Hajar, samut aja 100 kali. Kalau kada hasil maksud kada ampi. Aku hanya 10 kali mengaji jurmiyah, kenapa jadi pengoler, jadi hendak berputus asa, hendak kawin. Ya kebanyakannya gitu tak nuntut ilmu kada paham baik kawin jar. Nyata 2 tahun pokoknya anak. Itu ada nang 6 bulan aja beranak sudah setor dulu. Artinya menuntut ilmu mendak di tengah jalan. Ada nang hebat lagi, kan anaknya hendak tamat sekolah, ujar umahnya abahnya udah hendak sikat oleh cucu. Abahnya umahnya nang mampi sekolah. Jadi nang anak liur ulun lawas kita. Nah, itu ngarannya muttafaqun alaih. Abahnya umahnya bungul, anaknya mawaris di bidang bungul. Jadi jauh dari Rasulullah. Rasulullah orang alim, bu'itsu mu'allima. Kalau kita jahil, jauh dari Rasulullah. Hai orang yang jahil, tahulah dan sadarlah di mana kedudukan kalian terhadap Rasulullah. Dekatkah dengan Rasulullah atau jauhkah dengan Rasulullah? Orang alim dekat sama Rasulullah, orang jahil jauh dengan Rasulullah. Kalau sudah kita alim, bini alim, anak alim, menantu alim, Masya Allah. La tamuddanna ainaika ila mamatta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Allah Ta'ala itu kuasa. Bagi orang yang pangkat tinggi, jangan sombong. Allah kuasa ma'ampihi pangkat. Orang kaya jangan sombong, Allah kuasa mengambil kekayaannya. Orang sehat, segar bugar, jangan sombong, Allah kuasa mengganti dengan sakit mendadak. Kada sedikit orang yang segar bugar, sekalinya stroke seluruh badannya, koma.
Jangan sombong, hai orang yang tidak punya penyakit. Jangan sombong, hai orang yang mendapat duit saban hari jutaan-jutaan. Jangan sombong. Orang yang berpangkat, jangan sombong. Orang yang keturunan yang baik, jangan sombong. Innahu laisa min